Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita membahas Ibrani pasal 7 ayat 16. Dari hukum menjadi hidup. Demikianlah firman Tuhan, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Saudara bayangkan ada dua orang dokter. Yang pertama diangkat karena ijazahnya bagus dan keluarganya berpengaruh. Sedangkan yang kedua diakui karena punya kekuatan yang ajaib. Setiap kali menyentuh orang sakit, orang itu langsung sembuh sempurna. Mana yang akan Anda pilih kalau hidup Anda berada di dalam bahaya? Nah, inilah gambaran yang tepat untuk memahami perubahan besar yang dijelaskan dalam Ibrani pasal 7 ayat 16. Dikatakan yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan hukum lahiriah, melainkan berdasarkan kekuatan hidup yang tidak dapat binasa. Ayat ini menunjukkan perbedaan yang mengejutkan antara dua dasar imamat yang sama sekali berbeda. Di satu sisi ada sistem lama yang bergantung pada keturunan dan aturan tertulis. Di sisi yang lain ada kenyataan baru yang didasarkan pada kekuatan hidup yang kekal. Peraturan hukum lahiriah. Ini menggambarkan seluruh sistem Lewi yang bekerja melalui syarat-syarat luar. Saudara jadi imam karena lahir dari keluarga yang tepat, bukan karena punya kemampuan rohani yang luar biasa. Nah, sistem ini bergantung pada keturunan fisik yang pada dasarnya terbatas dan akan mati. Meski ditetapkan Allah untuk waktu tertentu, sistem ini punya kelemahan karena didasarkan pada sesuatu yang sementara. Nah, perbedaan mengejutkan muncul dalam kekuatan hidup yang tidak dapat binasa. Kata kekuatan menunjukkan energi yang aktif, bukan sekedar ijazah atau silsilah. Ini bukan tentang punya sertifikat yang benar, tapi tentang punya kuasa hidup yang bekerja dan mengubah. Hidup yang tidak dapat binasa. Ini menggambarkan jenis kehidupan yang sama sekali berbeda. Hidup yang tidak bisa disentuh kematian atau kerusakan. Dan kalimat perubahan dari hukum ke hidup ini sangat revolusioner. Hukum bekerja dari luar melalui perintah dan aturan. Sedangkan hidup bekerja dari dalam melalui kuasa dan daya hidup. Hukum menuntut ketaatan dari luar, sedangkan hidup menghasilkan perubahan dari dalam. Hukum bisa dilanggar, hidup yang tidak dapat binasa tidak bisa dihancurkan. Sudah meski tidak disebutkan langsung di sini, ini jelas merujuk pada kebangkitan Kristus. Kuasa hidup yang tidak dapat binasa ditunjukkan dengan jelas ketika Kristus bangkit dari kematian. Ini bukan sekedar hidup kembali seperti Lazarus, tapi berubah ke tingkat kehidupan baru yang tidak bisa dijamah oleh maut. Makna teologisnya sangat dalam, saudara. Imamat yang didasarkan pada hidup yang tidak dapat binasa bisa memberikan keselamatan kekal, akses tetap kepada Allah, dan pengampunan yang tidak perlu diulang. Kualitas imam menentukan kualitas keselamatan yang dia berikan. Nah, bagi kita pada hari ini, kebenaran ini mengubah cara kita melihat otoritas rohani. Otoritas sejati tidak datang dari penunjukan luar atau ijazah formal, tapi dari kehidupan rohani dan kuasa hidup yang bekerja dari dalam. Ini bukan meremehkan pentingnya belajar dan latihan, tapi menekankan bahwa kuasa sejati datang dari hubungan dengan sumber hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, imam besar yang memiliki hidup yang tidak dapat binasa. Terima kasih karena pelayanan-Mu tidak bergantung pada sistem manusia yang lemah. Engkau melayani kami berdasarkan kuasa hidup kekal yang tidak bisa dihancurkan oleh maut.
Tolong kami mengandalkan kekuatan-Mu yang tidak pernah habis, bukan kemampuan kami yang terbatas. Jadikan hidup kami saluran hidup yang tidak dapat binasa ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.